Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Baitul Fadila hari ini di Gen Z Voice, sebuah tempat untuk kita bercengkrama, sharing-sharing bersama dengan para Gen Z, anak muda yang penuh inspirasi. Hari ini Fadila sudah bersama dengan 4 orang narasumber kita untuk sama-sama ngobrol-ngobrol tentang Islam dan Gen Z di hari ini. Alhamdulillah hari ini Fadilah sudah bersama dengan Pak Abdul, Pak Fauzi, Kak Balkis, dan Kak Maulana. Saya ingin menyapa dulu nih untuk Pak Abdul dulu. Assalamualaikum Pak Abdul, bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman juga apa kabar? Di siang hari ini di cuaca yang di tempat saya hujan, jadi mungkin cuacanya agak mendung-mendung. Ya walaupun mendung tapi semangat kita tetap secerah matahari di pagi hari ya Pak. Saya ingin menyapa juga Pak Fauzi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Apakah sudah siap untuk berbagi bersama dengan Gen Z yang ada di rumah? Alhamdulillah, terima kasih. Sehat-sehat semua ya hari ini. Kebetulan Mas Abdul di sini juga cuacanya mendung-mendung, mau hujan besar nih kayaknya. Terima kasih. Kemudian saya ingin menyapa juga Kak Balkis yang hari ini alhamdulillah sudah hadir bersama kami. Bagaimana kabarnya Kak Balkis? Alhamdulillah sehat Kak Baiti. Kalau Singkat. yang Pak Abdul sama Pak Fauzi cuacanya mendung, kalau di sini lagi panas-panas nih. Masya Allah. Iya, Surabaya panas terus ya. Saya juga ingin menyapa Kak Maulana yang hari ini sudah hadir. Bagaimana kabarnya Kak Maulana? Assalamualaikum, terima kasih Kak Baiti dan teman-teman. Kak Baiti sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Saya lihat-lihat dengan potongan rambut baru nih Kak. Insya Allah lebih fresh ya Kak. Untuk hari ini kita akan sama-sama ngobrol dengan 4 narasumber hari ini. Nah, sekarang kita mau langsung aja ngobrol tentang bagaimana sih Islam dan Gen Z hari ini. Saya ingin membuka sharing ini dengan yang paling Gen Z di sini ada Kak Maulana mungkin. Yang paling Gen Z di sini, kira-kira menurut Kak Maulana apa sih yang menjadi ciri khas generasi Gen Z dibanding dengan generasi yang sebelumnya? Khususnya dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Iya, terima kasih Kak Baiti atas pertanyaannya. Kalau menurut saya itu Gen Z zaman sekarang bedanya dengan yang lain itu kami sebagai Gen Z itu lebih dimudahkan untuk mencari informasi dan juga mengeksplor dunia luar yang dulu mungkin para milenial dan sebelum-sebelumnya itu susah untuk mencari berita, susah untuk mendapatkan insight dari luar, tidak seperti kami yang Gen Z. Dan sebenarnya saya merasa lebih, bukannya gimana ya, generasi saya tuh yang Gen Z itu merasa lebih pintar dengan dengan keterbukaan informasi. Cuman mungkin kebanyakan dari kami itu tetap butuh bimbingan dan saran, tapi kebanyakan orang-orang milenial apalagi yang sebelumnya itu memberikan insight atau masukan atau saran itu dengan cara mereka yang kami itu tidak suka, apalagi dengan cara kekerasan. Padahal kami sendiri kalau misalnya mereka memberikan saran dan kritik yang benar tuh mungkin kami akan mendengarnya. Cuman ya balik lagi dengan orang masing-masing dan mungkin itu pendapat saya aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Maulana. Kalau kita mau ngobrol dengan Gen Z pasti ada juga dari generasi yang terdahulu ya atau generasi
X ya, generasi. Betul. Saya ingin bertanya dengan Pak Abdul yang mungkin lebih lebih disegani di sini ya Pak Abdul. Menurut Abdul bagaimana sih relevansi nilai-nilai Islam di kehidupan Gen Z hari ini? Kan Bapak ini hidup dari sebelum ada Gen Z. Nah, bagaimana sih relevansi atau apakah ada perbedaan antara kehidupan nilai Islam dari generasi yang dulu hingga generasi sekarang? Baik, terima kasih Pak Dila dan teman-teman. Untuk generasi sebelum Gen Z itu, mungkin media sosial atau informasi-informasi itu tidak terlalu banyak berseliweran di handphone, di televisi. Jadinya dalam hubungan antar sesama, antar keluarga, antar adik sama kakak, orang tua sama anak, itu lebih intens. Kalau Gen Z ini, karena memang generasinya adalah segala kebutuhannya itu mudah didapat, informasinya mudah didapat, kebutuhan hidupnya juga karena orang tuanya finansialnya cukup, karena memang generasi sekarang itu sudah dipupuk ke nilai-nilai keekonomiannya oleh orang tuanya, jadinya berbeda gitu. Kebebasannya mereka untuk beli handphone, untuk menikmati hiburan, atau untuk nongkrong, untuk bermain motor, atau bersama teman-temannya itu lebih banyak. Tapi kalau orang dulu atau orang generasi yang awal itu, hubungannya itu lebih ke keluarga, lebih ke agamanya lebih kuat. Kalau sekarang sudah banyak istilahnya kontaminasinya gitu. Soal hubungan, soal sekolah, soal main-mainnya gitu. Kalau dulu itu lebih kuat ke hubungan orang tua, anak, anak dengan temannya misalnya, dengan gurunya, dengan lingkungan sekitar. Dan keagamannya itu lebih kuat dibanding sekarang. Tapi kita tidak bisa abaikan generasi Gen Z ini, Gen Z ini. Silakan saja kita kasih informasi, dengan cara apa ya, informasi yang mereka perlukan, misalnya soal agama, soal pendidikan. Tapi mungkin terapinya agak berbeda dibanding dulu. Dulu kita bisa vonis atau kita bisa hukum atau kita bisa terapkan lebih keras. Kalau sekarang tidak bisa kayak gitu. Kita kasih mereka kebebasan tapi juga dalam kontrol orang tua. Demikian mungkin itu sebagai pembuka awal dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul. Jadi sepertinya Gen Z ini memang lebih banyak inginnya bebas ya, tapi tetap saja kita sebagai orang tua harus memberikan treatment yang berbeda yang sesuai dengan keinginan Gen Z, namun tetap dalam pengawasan, begitu ya Pak Abdul. Lanjut, kita ingin menyapa orang yang sudah berkecimpung lama di dunia teknologi, beliau adalah salah satu jurnalis. Saya ingin bertanya dengan Pak Fauzi, bagaimana sih nilai Islam yang apakah ada relevansinya untuk Gen Z dalam dunia teknologi dan media sosial? Baik, terima kasih sebelumnya. Kalau menurut saya ini untuk khusus interaksi antara Islam dan Gen Z ya, mereka memang beberapa memiliki tantangan dan peluang khususnya di zaman sekarang ya. Nah, untuk tantangan mereka itu untuk saat ini Gen Z ini banyak mengalami ya informasi yang beragam ya. Salah satunya itu informasi agama yang saat ini banyak beredar di dunia digital. Itu sangat beragam. Ya termasuk mereka bisa menerima informasi tersebut akurat ataupun bahkan menyesatkan. Mereka halnya
informasi-informasi itu sangat gampang diterima, apakah informasi akurat atau tadi menyesatkan. Ini yang kedua, Gen Z ini rentan terpapar paham radikal yang memang banyak memanfaatkan di teknologi, ya salah satunya banyak penyebaran ideologi ekstrim. Terus ada beberapa gaya hidup modern, kalau menurut saya ya ini pengaruh dari beberapa budaya populer ya yang dapat menggeser ini nilai-nilai agama pada sebagian generasi Z. Ya mungkin dengan eh, perkembangan saat ini budaya populer ini ya selain dapat menggeser tadi kita kaitkan dengan budaya-budaya kita. Nah, ini saat ini kan sedang marak budaya ke-Korea-Koreaan ya. Nah, ini sangat gampang sekali untuk menggeser khususnya ya tadi di generasi Gen Z. Nah, itu mungkin sedikit. Sementara, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fauzi atas sharingnya. Saya ingin melanjutkan untuk bertanya kepada Kak Balkis, salah satu-satunya narasumber wanita yang ada di obrolan kita pada hari ini. Saya ingin bertanya dengan Kak Balkis, dari sudut pandang seorang perempuan, bagaimana sih peran media sosial dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di kalangan Gen Z? Silakan Kak Balkis. Iya, mungkin kalau misalnya dilihat dari peran medsosnya dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di kalangan generasi Z itu ya apa ya, mungkin sebagai platform dakwah modern gitu ya. Jadi media sosial kayak memungkinkan dakwah itu kan menjangkau audiens yang sangat luas, terbatas gitu ya. Gak ada batasnya gitu ya, kayak ceramah, terus kajian atau tausiah gitu. Contohnya banyak kayak ustadz dan influencer Islami yang menggunakan kayak platform YouTube, Instagram, dan TikTok gitu-gitu kan. Terus mungkin kayak lebih ke mengubah dakwah itu menjadi lebih interaktif seperti dialog dua arah. Jadi Gen Z-nya itu dapat berinteraksi langsung dengan pendakwah itu melalui kayak tanya jawab, Q&A gitu ya, atau forum diskusi daring gitu, sehingga mereka seperti merasa lebih terhubung seperti itu, Mbak. Misalnya lewat live Instagram atau TikTok yang bertanya seputar Islam secara real time gitu. Mungkin seperti itu. Ya, kalau dari Kak Balkis sendiri, kira-kira hari ini perempuan itu masih merasakan kesulitan, atau justru semakin termudahkan karena banyaknya akses teknologi, dan mungkin saat ini Gen Z lebih open minded ya, jadi tidak memandang perempuan sebelah mata mungkin. Jadi menurut Kak Balkis, apakah saat ini para perempuan itu lebih mudah mendapatkan akses untuk berdakwah, berkarya di media sosial? Tadi mohon maaf putus-putus suaranya. Tadi Mbak Baiti bilang perempuan apakah kesulitan atau mudah gitu ya mendapatkan akses di medsos gitu ya? Ya betul Kak. Ya, kalau dilihat sih perempuan itu memiliki akses yang relatif mudah ya di media sosial dibandingkan platform media tradisional lain gitu. Tapi mereka juga kadang-kadang kayak ngadepin tantangan yang signifikan kayak gitu, Mbak. Terus terkait kemudahan dan kesulitan perempuan itu menggunakan media sosial itu mungkin seperti kemudahannya kayak kemudahan teknologinya mudah
diakses melalui ponsel misalnya ya, yang sekarang sudah sangat meluas sekali gitu. Terus perempuan dari berbagai latar belakang apapun gitu kan juga dapat bergabung gitu tanpa memerlukan banyak modal atau pendidikan yang teknologi yang tinggi kayak gitu kan. Terus kemudahannya itu juga apa ya, kesempatan mereka di media sosial untuk memberikan ruang bagi perempuan-perempuan lain untuk seperti berbagi ide, pendapat, cerita pribadi, kayak gitu-gitu. Terus kalau tantangannya sih mungkin kalau perempuan tuh lebih ada ke sisi kadang-kadang ya ada kayak kekerasan online kayak gitu, pelecehan-pelecehan verbal, terus body shaming kayak gitu kan kalau di sosial media. Terus kadang-kadang karena standar kecantikan yang tidak sesuai kayak gitu, mungkin tantangannya. Mungkin seperti itu Mbak. Baik. Ya, baik. Terima kasih Kak Balkis. Selanjutnya kalau kita hari ini melihat ya teman-teman, banyak sekali anak-anak muda yang mulai meluarkan atau mengekspresikan pikiran-pikirannya gitu. Nah, dari Gen Z sendiri biasanya lebih aktif nih untuk mengekspresikan pikiran-pikirannya, apa sih yang lagi dia pikirkan itu di media sosial, dia tulis. Sekarang saya ingin bertanya kepada Kak Maulana, kira-kira apa aja sih tantangan Gen Z hari ini dalam berdakwah Islam, khususnya di media sosial nih Kak? Iya, Kak Betty, maksudnya kami yang berdakwah gitu atau kami yang mencari ustadz untuk didakwahi? Kalau berdakwah Kak atau apa, mengekspresikan diri gitu lewat dakwah. Apa aja Oh, sih tantangannya gitu? maksudnya saya yang menjadi dai-nya. Iya betul betul. Kalau saya, kalau dari saya sendiri ya, teman-teman saya dan mungkin kebanyakan dari orang-orang Gen Z sekarang tuh dakwah itu tidak harus kayak datang ke tempat tabligh, akbar atau mungkin ke tempat-tempat masjid dan sebagainya. Saya sendiri lebih suka tuh kayak melihat dakwah atau mendengarkan ceramah itu dari media sosial. Jadi kayak kalau misalnya harus datang ke suatu tempat atau apa, kayak saya tuh kurang apa ya, kurang kurang punya niat atau kemauan untuk ke sana. Cuman kalau misalnya saya lagi ya namanya nggak tahu, kami lebih suka melihat-lihat gadget kami sendiri dan media sosial tuh, jadi lebih suka mencari apa ya, mencari sesuatu di situ. Jadi saya sendiri pun kalau misalnya mau aku memberikan sesuatu pada mereka, saya kayak memposting ulang ceramahnya siapa ke media sosial saya atau gimana, dan banyak kan saya men-share atau siapa membagikan dakwah-dakwah atau ceramah dari ustadz siapa ke teman saya. Jadi tidak dari saya sendiri kayak tidak mau mengajak teman saya untuk datang ke tablik, ataupun mungkin saya sendiri pun kalau diajak kayak kurang mau. Jadi menurut saya lebih, kalau saya sendiri lebih suka men-share atau membagikan ceramah-ceramah itu ke media sosial saja. Udah gitu apa ya? Kalau misalnya dari saya sendiri itu karena kami mungkin Gen Z itu masih hitungannya belum, masih muda atau ya masih belum tua-tua banget. Jadi masalah kami itu masih sedikit. Jadi kayak gimana ya? eh, untuk mencari kebanyakan, kalau dari saya kalau mau mendengarkan sesuatu insight itu, saya tuh harus dapat kejadian sesuatu dulu. Misalnya kalau saya lagi sedih, saya baru mau mendengarkan ceramah. Cuman kalau enggak ya enggak. Kayak begitu pendapat pendapat saya. Makasih, Kak. Ya, terima kasih Kak Maulana atas jawabannya. Jadi dari sisi Gen Z ini harus terus terbaharui ya metode dakwahnya ya, sesuai dengan tren yang ada begitu ya Kak. Betul. Soalnya saya bukannya nggak ngelihat ke orang, saya
lebih dulu lihat ke saya sendiri, saya maunya kayak gimana. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Maulana. Kemudian Sama-sama. saya ingin bertanya juga kepada Pak Abdul. Kira-kira dari pandangan Pak Abdul, apakah penting kehadiran dai atau kehadiran ustadz yang relevan dengan gaya komunikasi Gen Z atau yang relevan dengan keinginan Gen Z nih Pak? Apakah penting? Karena tadi kan kata Kak Maulana, kalau saya lagi nggak sedih, saya nggak butuh ini ya, nggak butuh pencerahan begitu ya. Nah, menurut Pak Abdul, apakah penting kehadiran dai atau ustadz untuk Gen Z ini? Jadi Maulana mau muda terus ya? Iya, karena saya Ya, masih Gen Z, ya hitungannya lebih muda daripada milenial, Pak. gini teman-teman sekalian, seperti kita sering dengar, jadi orang itu kalau mau baik itu pemahaman agamanya baik. Itu tolak ukurnya adalah pemahaman agama. Umur manusia itu tidak ada yang tahu, itu satu. Jadi batasan umur Gen Z atau milenial itu pun tetap aja akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manfaatkan waktu yang tersisa, waktu yang ada, momen-momen itu tidak bisa juga kita mengabaikan gitu. Selalu mengikuti hati, tidak. Boleh saja mengikuti hati, kehendak. Metode-metode dakwah itu sudah terlalu banyak ya. Misalnya ada salah satu masjid di daerah Sukabumi, itu sebutnya Masjid Sejuta Umat atau Sejuta Pemuda, itu pelayannya pemuda-pemuda. Pendakwanya juga nyentrik, ada juga gaya dakwah itu dengan rider, dengan motoran. Jadi kita silakan saja mengambil informasi, mengambil ilmu agama, lewat apa saja terserah. Tapi ingat bahwa ilmu itu kita cari. Dan menghadiri taklim, menghadiri pengajian itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Jadi tidak bisa juga selalu kita mengikuti emosi, mengikuti pikiran, tapi kita harus mentaati bahwa itu adalah syariat yang kita pegang, adalah tolak ukur dalam kita berkehidupan. Ini sesuai syariat apa enggak? Tidak sesuai syariat. Kita cari yang syariat apa, hukum-hukumnya yang ada di Islam. Sholat bagaimana yang baik, rukunnya apa, syarat sahnya apa. Dalam kehidupan juga sama, berkaya ekonomi, sama, bersosial juga sama. Orang yang baik adalah sosialnya baik, gitu. Tidak bisa juga orang tua, dia Gen Z, nggak apa-apa, biarin aja dia nyari ilmu sendiri. Tidak bisa. Tetap aja peranan orang tua nomor satu. Guru-guru di sekolah, guru-guru agama mengajak Gen Z, ayo dakwah banyak, kamu silakan cari informasi yang baik, gimana, hadir majelis. Majelis-majelis banyak sekarang, di kafe-kafe ada banyak juga majelis-majelis, atau di tongkrongan-tongkrongan juga banyak majelis. Jadi saya mengajak juga Gen Z untuk terbuka juga bahwa informasi ini bisa didapat dimanapun, tapi juga tidak bisa menolak agama, bahwa kita akan dituntut sama Allah. Waktumu kau gunakan dengan apa? Ilmu yang kau dapat bermanfaat apa enggak? Jadi kita tidak bisa selalu menolak bahwa ini Gen Z, biarin aja lah. Dia masih Gen Z, bebas gitu. Enggak bisa juga. Tetap aja semua akan berbalik kepada Allah sesuai gak hidupnya itu dengan syariat. Tidak bisa cuek dengan agama. Allah akan mencueki atau membiarkan kita apabila kita cuek sama agama. Tolong agama Allah, maka Allah juga akan menolong kita. Demikian semangat juga buat Kang Maulana yang Gen Z mencari ilmunya. Jangan selalu mengikuti hawa nafsu, oh ini tidak baik, ini enggak selera sama saya. Tidak bisa juga Gen Z kayak gitu. Kita akan selalu diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tidak dipertanggungjawabkan sama Allah? Tidak ada, semua akan dipertanggungjawabkan sama Allah. Di dalam Al-Quran itu bahkan air wudhu yang tidak kena di dalam celah-celah jari itu akan dipertanggungjawabkan sama Allah. Jadi tidak bisa kita selalu
ini nggak seluas selera, ini nggak sepaham sama saya. Enggak, imam itu ada 4 mazhab, itu yang kita pegang. Soal istilah perbedaan-perbedaan, itu bisa kita cari jalan tengahnya. Dan agama itu mudah, yang susah itu kita. Demikian, saya kembalikan ke Fadila. Ya, agama itu mudah, yang susah itu kita. Wah, sangat-sangat closing statement yang sangat menusuk ya, Pak. Ya, eh, kita tahu bagaimana Gen Z hari ini ya. Kadang-kadang ada juga Gen Z yang malu untuk menampilkan identitas dia sebagai sebagai orang Islam, sebagai seorang Muslim. Menurut Pak Fauzi, bagaimana sih Islam bisa menjadi panduan untuk Gen Z dalam hidup di era modern ini tanpa dia merasa terbelakang gitu? Karena kadang-kadang banyak nih Gen Z yang, lu kok Islam banget sih, lu kok Islami banget sih kayak gitu ya. Menurut Pak Fauzi, bagaimana sih Islam bisa menjadi panduan tanpa harus Gen Z itu merasa terbelakang? Baik, emang yakin nih Mas Maulana Genji ya? Mas Maulana Genji. Eh, iya Pak, Oh iya, ya oke. yang Jadi mewakili eh, gimana ya? Ada mungkin memang tadi yang disampaikan Pak Abdul ya. Ya sebetulnya memang ada beberapa perbedaan ya, khususnya karakteristik yang banyak menonjol dari Genji ini. Makanya saya tanyakan ke Mas Maulana, betul nggak sih karakter Genji ini gitu. Nah ini yang saya ketahui untuk tadi menyampaikan, khususnya di Genji ini kan dia itu salah satunya punya karakter kritis dan intelektual ya. Jadi Genji cenderung lebih kritis dalam menyikapi ajaran agama. Bahkan mereka tidak hanya menerima begitu saja ya ilmunya, tetapi ya kadangkala mereka mencari pemahaman yang lebih mendalam dan rasional. Jadi ya memang ketika saat kita akan menyampaikan ya bentuknya apapun kebaikan itu, ya karakter Genji itu pasti dia akan terus mencari pemahaman tersebut lebih mendalam. Bahkan bukan hanya kepada satu orang saja. Ya rasa penasarannya itu memang lebih besar kalau Genji itu. Terus yang selanjutnya itu kalau Genji itu memang punya karakter individualis ya. Jadi Genji ini kadangkala lebih mengedepankan pengalaman pribadi dalam beragama. Nah, ini biasanya mereka itu ya, mencari koneksi spiritual ini yang lebih personal dan relevan dengan kehidupan ya mereka sehari-hari. Kadang-kadang ketika mereka butuh ilmu, ya mungkin bisa di YouTube atau media sosial yang lain. Pas ketika menemukan ya seorang dai sesuai dengan keinginannya, ya itu biasanya lebih masuk gitu. Terus di saat keadaan sekarang ini kan biasanya itu karakter Genji ini dia lebih digital ya. Jadi sangat akrab dengan teknologi. Ini mereka biasanya mencari informasi agama itu lebih banyak melalui internet, media sosial, atau ya platform lain. Jadi memang jarang lah untuk Gen Z ini dihadapkan langsung dengan seorang dai. Ya biasanya untuk mencari pengetahuan-pengetahuan keagamaan itu lebih lebih banyak di platform digital ya. Dan ada beberapa Gen Z ini ya umumnya lebih lebih terbuka terhadap eh, keberagaman atau perbedaan. Jadi karakter mereka itu lebih menghargai atau nilai-nilai toleransinya itu ya lebih apa ya sedikit mungkin saling bisa menghormati di atas ya umur mereka sendiri gitu.
Itu mungkin yang bisa menurut saya itu ya. Makanya saya tanyakan betul nggak sih karakter Genji itu seperti itu gitu ke Mas Maulana. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fauzi atas jawabannya. Terakhir saya ingin menutup obrolan kita hari ini dengan bertanya kepada Kak Balkis. Hari ini banyak sekali anak-anak muda muslim yang malu untuk menampakkan identitas dia sebagai seorang muslim gitu di ruang publik. Ada nggak pesan-pesan untuk Gen Z hari ini supaya dia bisa lebih berani menampakkan identitas Islamnya? Iya, mungkin kalau untuk pesannya untuk Gen Z zaman sekarang ya, jadilah diri sendiri, nggak perlu takut berbeda gitu ya, karena setiap kita itu memiliki keunikan tersendiri gitu ya. Dengan menjadi diri sendiri, kita itu tidak akan kita itu tidak hanya memperkaya diri kita sendiri, tapi juga bisa jadi menginspirasi orang lain kayak gitu. Terus semakin kita memahami Islam gitu ya, agama kita, semakin kita menemukan semakin kita itu akan menemukan sebuah keindahan gitu ya dalam setiap ajaran-ajaran dalam agama Islam. Dan Islam itu nggak pernah yang namanya ketinggalan zaman gitu. Jadi ajarannya itu selalu relevan gitu ya dengan kehidupan modern. Misalnya etika Islam dalam media sosial, berbisnis itu contoh nyata gitu. Bagaimana Islam itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin bisa untuk generasi Z nih mencari teman atau komunitas yang mendukung gitu, mendukung dalam menjalankan nilai-nilai keislamannya itu. Mungkin seperti itu Mbak Baiti. Ya, terima kasih Kak Balkis. Jadi sebagai Gen Z, kita harus mencari circle yang Islami yang bisa membawa kita kepada kebaikan dan lebih jauhnya membawa kita ke surga begitu ya Kak Balkis. Iya, betul. Ya, obrolan hari ini sangat seru sekali nih Gen Z Voice di rumah. Tapi kita harus sudah mengakhiri sampai hari ini dan kita akan bertemu lagi di Gen Z Voice episode berikutnya. Saya Fadila, mohon undur diri dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir hari ini, Pak Abdul, Pak Fauzi, Kak Maulana dan Kak Balkis. Semoga kita semua bisa terus menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.